nafi', wa huwa an yaqula al-insanu bilisanihi al-maut faqat, fa inna dhalika qalilul manfa'ah wa in akthar minhu. Bal labudda ma'a dhalika ma'a tafakkuril qalbi wa istihdarihi 'inda dzikril mauti bil lisan, kaifa yakunu haluhu 'inda al-mauti wa ahwalihi wa sakaratihi wa mu'ayanatihi umuril akhirah wa ma alladhi baqi min ajalihi wa bima yukhtam lahu wa kaifa kana halu man madha min aqranihi wa ashabihi 'inda al-maut wa ila ayyi masirin saru wa ashbah dhalik min al-afkar wal adhkar an-nafi'ah lil qalbi wal mu'thirati fihi. Kata mu'allim Allah Ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi darina amin, beliau menyebutkan bukanlah mengingat kematian yang memberikan manfaat dalam kehidupan kita itu hanya dengan menyebut dengan lisannya saja, menyebut al-maut kematian. Ini belum cukup. Jadi supaya mengingat zikrul maut, supaya memberikan manfaat, supaya berpengaruh kepada diri, supaya mengingat kematian itu memang benar-benar kita rasakan dan faedahnya kita dapatkan, bukan hanya dengan menyebut dengan lisan saja, tapi labudda ma'adzalik min tafakkuril qalbi wastihdarihi, harus dengan memikirkan dengan hati dan menghadirkan makna kematian tersebut. Jadi ketika kita menyebut kematian ataupun ketika mengingat kematian, maka hati kita berpikir, hatinya berpikir tentang kematian tersebut dan menghadirkan makna kematian di dalam dirinya. Kaifa yakunu haluhu 'indal mauti wa ahwalihi, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan dan apa yang dia hadirkan di dalam dirinya, yaitu kaifa yakunu haluhu 'indal mauti, bagaimana keadaan seandainya dia yang menyebut kematian itu dan dia mengalami kematian tersebut. Jadi kalau kita mengingat kematian, rasakan kalau kita ini meninggal dunia, rasakan kalau kita ini ajal kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rasakan kepada kita, maka ini akan lebih mudah, akan lebih banyak manfaatnya. Jadi jangan melihat orang lain meninggal dunia, ya, kita kasihan kepada orang tersebut, kasihan keluarganya, kasihan orang tuanya. Jangan kasihan kepada orang yang meninggal, tapi kasihan kepada kita yang mana ketika kita menyaksikan kematian tersebut dan bagaimana nantinya kalau kita menghadapi kematian itu, bagaimana keadaan kita. Makanya pada zaman Al-Imam Hasan Al-Basri, pada saat itu, pada zamannya beliau, kalau ada orang yang mengantar saudaranya yang meninggal dunia, mengantar ke kuburan untuk dimakamkan, maka tidak bisa dibedakan mana keluarga, mana teman, mana saudara, itu kadang-kadang dibedakan. Kenapa? Karena semua yang mengantar, semua yang mengumpati nangis semua. Kan ada yang kurihing-kurihing, ketawa-ketawa, begayaan, kan ada. Ini pada zaman itu. Kenapa bisa menangis semua? Karena mereka pada menghadirkan makna kematian di dalam dirinya. Mereka bukan menangisi kepada saudaranya yang meninggal dunia, tapi mereka menangisi kepada diri mereka sendiri. Bagaimana nanti kalau mereka yang akan menghadapi kematian tersebut? Apakah meninggal dalam keadaan husnul khatimah ataupun meninggal dalam keadaan su'ul khatimah? Baik apa keadaan nih meninggalnya? Ini yang mereka khawatirkan. Jadi akhirnya menangis semuanya.
wa ahwalihi wa sakaratihi. Jadi diingatkan ketika kita mengingat kematian itu yang perlu kita ingat itu adalah kengerian, kedahsyatan ketika sakaratul maut. Diceritakan bahwa sakaratul maut itu, sakitnya sakaratul maut itu seperti ditusuk pedang 300 kali. Itu sakitnya. Nabi Idris alaihissalam pernah membuktikan kayak apa sakitnya kematian itu. Dia meminta kepada malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk dicabut nyawanya, kemudian dikembalikan lagi. Sehingga permintaan Nabi Idris dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dicabut oleh malaikat dengan pelan, sangat pelan sekali. Dicabut nyawanya beliau itu seperti mencabut benang di tengah adonan roti. Bagaimana? Supaya adonannya kada rusak. Sepelan itu apa yang dirasakan oleh Nabi Idris alaihissalam. Kata beliau, setelah dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, yang beliau rasakan adalah ketika sakaratul maut, dicabut nyawanya, itu seperti binatang dikuliti hidup-hidup. Seperti binatang, kambing lagi hidup, lagi sehat, dikuliti. Kayak apa? Takuriak. Ya, kambingnya takuriak. Kayak itu juga manusia. Ketika dicabut nyawanya, maka apa yang dia rasakan seperti orang dikuliti hidup-hidup. Maka ini adalah suatu yang kengerian, suatu kedahsyatan ketika sakaratul maut. Makanya Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kulluna nakrahu al-maut. Kami semua kada suka dengan kematian, kami semua takut dengan kematian, kami semuanya menghindari dengan kematian. Ini Sayyidah Aisyah. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innal mu'min idza hadaral mautu busyira bi rahmatillah fa ahabba liqa Allah wa ahabba Allah liqa'ah, wa innal kafira idza hadaral maut busyira bi adzabillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah suatu kabar gembira bagi orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik. Orang mukmin ketika hadir kematian, ketika sampai kematiannya, maka dia akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditampakkannya surga di hadapan matanya. Ya. Busyira bi rahmatillah, diberikan kabar gembira dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dilihatkan bidadari, dilihatkan surga, sehingga dia terhipnotis dengan keindahan surga, dengan keindahan bidadari. Ketika malaikat mencabut nyawanya itu kada terasa. Nah, ini kelebihan orang mukmin. Nabi Idris tadi kenapa terasa sakit? Ya karena kan Nabi Idris hendak mencoba aja. Beliau kan hendak mencoba kayak apa rasa sakitnya, dia Allah tampakkan kayak apa rasa sakit sebenarnya itu kayak apa. Nah, jadi ketika beliau mencoba, ini surga kada dilihatkan oleh Allah karena Allah memang hendak menampakkan rasa sakit sebenarnya. Nah, tapi bagi orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik, dia mengakhiri hidupnya dalam keadaan baik, maka diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah. Allah sudah perlihatkan tempatnya di surga. Allah telah lihatkan kepadanya bidadari yang melambai-lambai. Bahkan tidak sedikit daripada orang-orang yang saleh ketika mereka meninggal dunia, jenazahnya itu ditemani oleh baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Maka rasa sakit itu ada, tapi rasa sakit itu kalah dengan indahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa sakit itu tertutupi dengan keindahannya surga. Ini kelebihan orang mukmin. Kemudian sebaliknya orang-orang kafir, orang-orang yang fasik, orang-orang munafik, orang-orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan kada baik, ketika hadrahul maut, ketika maut datang kepadanya, busyira bi'adzabillah, dia diberikan kabar gembira dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan kabar kayak di mana tempatnya di neraka. Itu neraka sudah ditampakkan di depan matanya. Makanya orang yang husnul khatimah dengan su'ul khatimah, dari raut wajahnya sudah ada perbedaan. Jadi sudah ada perbedaan dari raut wajahnya ketika meninggal dunia. Keringatan yang husnul khatimah, jadi keringatan tapi dalam keadaan tersenyum. Ya, dalam keadaan tertawa. Wajahnya menguning. Ini diantara tanda-tanda orang itu meninggal dalam keadaan baik. Kemudian orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang munafik, maka ketika ditampakkan kepadanya neraka, azab Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajahnya pun ikut takut juga, ikut takutan. Maka lain akan berubah raut wajahnya menjadi wajah yang sangat menakutkan, wajah yang mengerikan. Kelihatan dari raut wajahnya wajah orang-orang takut, orang-orang takutan. Ini salah satu petanda bahwasanya dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi ini bukan cara kita untuk menilai orang. Kalau kita melihat satu mayit, wajahnya menurut kita ini ya kadang menyenangkan, maka jangan sampai kita berprasangka oh orang ini meninggal su'ul khatimah, kada boleh. Ya, tetap kita berprasangka husnul khatimah. Dan jangan sampai kita bicarakan aib tersebut kepada orang lain, kecuali untuk bahan pembelajaran, dan itu pun tidak boleh kita sebut namanya kalau ingin mengambil pembelajaran dari hal tersebut. Ya para hadirin yang bukan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika orang-orang mukmin dilihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa nikmatnya, berupa rahmatnya, apa yang terjadi? Dia bergegas, si mayit ini bergegas dan meminta supaya segera untuk dikuburkan, segera dimandikan, segera disolatkan, segera dikuburkan. Supaya apa? Supaya cepat bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ahabba liqa Allah, dia senang dan cinta kepada pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan ya, rasakan kalau kita mau meninggal dunia, Allah lihatkan tempat kita di surga, maka kada ada yang hendak belelambat, kayak nagin dia masuk surga, kada usahakin belelakas, mempersiapkan pemandian untuk disolatkan, untuk dikuburkan. Maka rata-rata kalau inya sudah tahu tempatnya adalah tempat yang diberikan nikmat oleh Allah, pasti hendak belelakas. Makanya dalam ajaran agama kita itu dianjurkan dan disunahkan segera untuk mempersiapkan mayit tersebut, segera menggawinya, segera dimandikan dan segera dikuburkan. Semakin cepat semakin bagus. Kenapa? Supaya dia lebih cepat bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan bertemu dengan rahmat, mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini yang dia inginkan. Nya kada sabar lagi sudah, karena nya tahu sudah tempatnya ini menyenangkan.
ada sabar lagi untuk mendapatkan nikmat dari Allah itu. Makanya kalau kita mendengar suaranya si mayat tersebut, maka kita akan mendengar suara desakan dari mayat tersebut. Ayolah kasih kuburkan ulun, ayolah kasih sholatkan, ayolah kasih mandikan. Karena dia tidak sabar lagi untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya orang-orang kafir, ketika diberikan pandangan, gambaran tempatnya di neraka, maka dia pun meminta supaya jangan dilakasi, ya, supaya diperlambat, supaya ditunda. Takutan hanya hendak dimasukkan ke dalam kubur tuh takut, ya, berkuriang kalau kita bisa mendengarnya. Tolong jangan dimasukkan ke dalam kubur ini. Kenapa? Karena dia sudah mengetahui tempatnya nanti bakal di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi dua keadaan ini pasti akan mengenai kita salah satunya. Kalau keadaan nikmat yang kita rasakan nantinya, yang kita saksikan nantinya adalah rahmat Allah, atau sebaliknya, yang kita saksikan adalah azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nikmat Allah nanti ketika kita meninggal dunia yang bakal ditampakkan oleh Allah, maka itu adalah satu anugerah yang sangat luar biasa, dan ini petanda awal kebaikan. Sesudahnya kita akan semakin mudah, ya, di alam selanjutnya, di perjalanan selanjutnya, insya Allah kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah di akhir kehidupan kita sudah ditampakkan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah salah satu petanda bahwasanya kehidupan, proses sesudahnya itu akan lebih sulit dan akan lebih sakit daripada yang dia rasakan pada saat itu. Ini gambaran bagi orang yang kafir. Kayak apa bagi orang mukmin yang pendosa? Orang Islam tapi banyak berbuat dosa. Maka sama, ya, kalau dosanya sangat banyak, dia akan dilihatkan tempatnya nanti di neraka. Tapi kelebihan orang yang punya iman, orang ini banyak dosa tapi masih ada imannya, masih percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia masih punya kesempatan untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam riwayat disebutkan berapa banyak orang itu masuk ke dalam kubur membawa dosa yang begitu banyak, tapi nanti setelah dibangkitkan dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada, yang penting syaratnya dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara Allah mengampuni dosa orang tersebut di dalam kuburnya? Berkat orang yang masih hidup, berkat orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup mendoakan, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, maka ya Allah ampunilah dosa-dosa seluruh orang muslim dan muslimat, wal mu'minin wal mu'minat. Maka yang berdosa di dalam kubur itu dapat juga ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak yang mendoakan, maka semakin banyak dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pahala daripada kiriman-kiriman orang yang masih hidup, yang masih hidup mengirimkan bacaan tahlilnya, yang masih hidup mengirimkan pahala sedekahnya, yang masih hidup mengirimkan pahala bacaan Al-Qur'annya, maka ini sangat ditunggu-tunggu oleh semayit, karena ini adalah sebagai asbab dan potensi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi semakin banyak orang memberikan hadiah tahlil, bacaan Al-Quran, memintakan ampun kepada orang tersebut, maka semakin banyak dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Maka nanti kada mustahil ketika hari kebangkitan
dosanya sudah habis. Ya, dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita yang masih hidup ini jangan malas-malas mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Jangan malas kita memberikan hadiah bacaan Quran kepada kaum muslimin dan muslimat. Jangan malas-malas kita memberikan Fatihah kepada mereka, bacaan tahlil kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena orang yang masih hidup, kalau selama dia hidup K7 memberikan hadiah kepada si mayit, baik itu Al-Quran, hadiah tahlil, hadiah sholat, hadiah sedekah kepada si mayit, maka nanti kalau dia pun meninggal dunia, maka Allah akan membukakan hati kepada orang yang hidup untuk memberikan hadiah kepada dia. Orang yang hidup Allah akan bukakan hatinya untuk berhadiah pahala Quran kepada orang tersebut, pahala tahlil, pahala surah Al-Fatihah, pahala sedekah, pahala sholat, akan Allah bukakan hatinya. Dan tapi sebaliknya, kalau masa hidup kita enggan untuk memberikan hadiah kepada si amwatil muslimin, orang-orang muslim yang sudah meninggal dunia, maka ketika kita meninggal dunia nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan enggan juga orang hidup berhadiah lawan kita. Al jaza bijinsil amal. Balasan sesuai dengan apa yang kita amalkan semenjak hidup di dunia. Nah, jadi mumpung kita masih hidup, maka gunakanlah waktu tersebut untuk membacakan hadiah kepada orang-orang yang sudah meninggal, khususnya keluarga-keluarga kita. Kita pasti berangan-angan dan berharap kalau kita meninggal dunia, berharap mudahan ada keluarga kita kayaknya yang menghadiahkan Fatihah setiap sholatnya, yang berhadiah bacaan Yasin setiap malam Jumat, yang berhadiah tahlil, yang berhadiah haul. Kita pasti berharap nih kepada orang hidup. Kita yang masih hidup nih, kalau kita meninggal pasti ada harapan kita kepada orang yang masih hidup. Ini akan kita dapatkan kalau kita semasa hidup ini K7 berhadiah dengan orang yang keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Tapi kalau kita hidup enggan memberikan hadiah kepada orang yang meninggal, khususnya keluarga kita, maka nanti kita meninggal kayak itu juga, keluarga kita pun enggan memberikan hadiah bacaan kepada kita. Nah, inilah yang perlu kita pikirkan. Makanya kita mengingat kematian itu adalah tafakkurul qalbi wastihdharuhu, memikirkan hati kita tentang kematian tersebut, kayak apa nanti kalau kita yang mengalami kematian itu, dan menghadirkan kayak apa kalau kita sendiri yang mengalami kematian tersebut. Sedangkan pada saat itu kita sangat membutuhkan kebaikan, kita sangat membutuhkan pahala, membutuhkan hasanat. Seandainya di akhirat nanti hasanat ataupun pahala itu dijual ataupun diobral, maka orang akan berbondong-bondong untuk menukar satu pahala saja, walaupun harganya dengan dunia seisinya. Kalau harta, kalau pahala itu bisa ditukar, bisa dibeli. Mereka rela membeli satu pahala itu walaupun harganya, ya, harganya semahal dunia dengan isinya. Ini ibaratnya saja, saking berharganya satu pahala, saking berharganya satu hasanah bagi orang yang sudah meninggal dunia. Jadi mereka itu kalau sudah dapat kiriman dari orang yang hidup, dapat bacaan Fatihah, dapat bacaan Al-Ikhlas, dapat bacaan tahlil, itu seperti hidangan yang Allah berikan di depannya, seperti makanan dan santapan yang sangat lezat. Dalam keadaan yang begitu lapar, datang satu hidangan yang sangat nikmat dan yang sangat lezat, minuman yang segar. Kayak apa rasanya? Kita ini sudah 3 hari kita makan, ya, tiba-tiba ada orang mengantari makanan yang nyaman benar,
dan minumannya lengkap. Apa yang kita rasakan? Sangat bahagia, sangat gembira. Kayak itu si mayit seperti itu. Mereka kalau sudah dapat hadiah daripada orang yang hidup, mereka senang, mereka bahagia, ya, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka kadang-kala menambah amal kecuali berharap dengan orang yang hidup saja. Kalau orang yang hidup kada ada mangirimi, ya kayak itu, ya, dosanya kada berkurang, pahalanya kada bertambah. Tapi kalau orang yang hidup memikirkan tentang keadaan orang yang meninggal dunia, maka insya Allah keadaan mereka bisa berubah. Yang awalnya pendosa, yang awalnya banyak dosa, tidak menutup kemungkinan nanti ketika dibangkitkan dosanya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat orang-orang yang hidup. Makanya pada malam pertama orang yang meninggal dunia itu disunahkan, ya, kita untuk bersedekah makanan, bersedekah sholat, ya, sholat hadiah. Karena ketika kita sholat hadiah di malam pertama, ya, untuk si mayit, maka Allah akan mengirimkan 1000 malaikat, akan Allah kirimkan ke kuburan orang yang kita kasih hadiah tadi. 1000 malaikat Allah kirim. Kemudian setiap malaikat itu, ya, mempunyai cahaya. Setiap malaikat membawa satu cahaya. Kalau 1000 malaikat berarti ada 1000 cahaya. Selain cahaya yang mereka bawa, ada hadiyatun yu'nisunahu, ya, membawa cahaya dan juga membawa hadiah, yang mana hadiah tersebut dipergunakan untuk menghibur si mayit sampai nanti hari kebangkitan. Karena kata Nabi SAW, paling dahsyatnya bagi si mayit itu adalah malam pertama. Ya, paling dahsyatnya si mayit itu keadaannya, rasa takutnya, ya, rasa pokoknya macam-macam, rasa ngeri, takut. Karena malam pertama itu adalah malam yang pertama dia berpisah dengan dunia, berpisah dengan keluarganya, berarti rasa sedih campur baur di situ, ya. Maka kata Nabi SAW, farhamu, kasihanilah mereka itu bis sadaqah, dengan sedekah. Kalau ada yang disedekahkan, kata Nabi SAW, sholatlah engkau 2 rakaat. Setiap rakaat baca Fatihah, kemudian baca ayat kursi sekali, alhaakumut takasur sekali, qul huwallahu 10 kali. Di rakaat kedua kayak itu juga, setelah Fatihah baca ayat kursi, kemudian diteruskan alhaakumut takasur, kemudian setelah itu baca qul huwallahu 3 kali. Karena dengan sebab itu, kata baginda Nabi SAW, orang itu akan dikirimi oleh Allah 1000 malaikat. Setiap malaikat membawa satu cahaya. Jadi 1000 malaikat ada 1000 cahaya, dan masing-masing membawa hadiah untuk si mayit, untuk menghiburnya, sehingga si mayit kada takutan lagi, si mayit kada sedih lagi, ya, inya kada khawatir lagi, terhibur dengan adanya malaikat tadi. Para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan beriman dalam keadaan kita ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, agar ketika kita meninggal dunia kita berlindung kepada Allah supaya tidak ditampakkan azab Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak ditampakkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak ditampakkan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dikabulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hazini wa likuniyah salihah wa ala ma nawa salafun salih. Al-Fatihah.